dapat melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Jadi sebelum kita masuk pada video pembelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk kalian mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Nah, jadi dalam video pembelajaran ini kita akan membahas materi terkait hijrah ke Madinah merupakan sebuah kisah yang membanggakan. Sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali terkait materi kita di pertemuan sebelumnya tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qasar. Yang dimana dalam materi tersebut kita mempelajari tentang aku ingin tahu ketentuan sholat jamak, aku ingin tahu ketentuan sholat qasar, dan aku bisa sholat jamak dan qasar. Kemudahan menjalankan sholat bagi musafir disebut dengan ruksyah. Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama maupun pada waktu sholat yang kedua. Sholat qasar adalah sholat wajib yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat wajib yang boleh dikasar adalah zuhur, asar, isya, sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Sholat jamak dan qasar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 80.640 km. Sholat yang dikasar adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qada. Nah, jadi mungkin itu sedikit penyampaian terkait materi kita di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang hijrah ke Madinah merupakan sebuah kisah yang membanggakan. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, sebab-sebab Rasulullah hijrah, berita gembira dari kota Yathrib, perjalanan hijrah Rasulullah SAW, dan yang terakhir dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Poin yang pertama, sebab-sebab Rasulullah hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad SAW menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut tahun duka cita atau Amul Huzni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Selanjutnya, berita gembira dari kota Yathrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yathrib dari kabilah
kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajaran itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjiannya adalah, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah II sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqabah II diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Pernyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumah dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari, ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW beserta ayahnya. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW
dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihamah di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah SWT akan menolong mereka. Orang Quraisy mengadakan sayembara, siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termaksud Suraka bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Suraka bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma, putri Abu Bakar. Setiap kali Suraka bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraka yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas matahari yang membara di musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah SWT membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah SWT akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah beliau di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan regu genderang. Mereka mengeluh-elukan Nabi Muhammad SAW dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah SWT. Wahai orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma.
Masjid yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama kaum muhajirin dan ansar tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perbekalan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah berikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan ansar adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Setiap orang ansar mengakui orang muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka mempersilahkan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan adalah kaum muhajirin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Amir bin Abdillah, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Abu Huzaifah bin Utbah, Ammar bin Yasir. Sedangkan dari kaum ansar yaitu Kharijah bin Zuhair, Itban bin Malik, Abu Ruwaihah, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Rabi, Salamah bin Salamah, Aus bin Sabit, Ka'ab bin Malik, Ubah bin Bishar, Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, langkah ini mendapat simpati seluruh lapisan masyarakat di Madinah. Orang-orang muhajirin merasa nyaman dan tentram, meskipun bukan tinggal di rumah sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah dan saling menolong sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Adapun isi Piagam Madinah di antara lain, yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan dan kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Perlu kita ketahui bahwa di Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tetapi di sana terdapat pula orang-orang non-muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi agama, dan gotong royong. Dengan program-program cerdas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Mungkin itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan terkait hijrah ke Madinah merupakan sebuah kisah yang membanggakan.
Ibu berkesempatan kepada kalian untuk mencari informasi terkait materi hijrah ke Madinah merupakan sebuah kisah yang membanggakan. Kemudian akan kita bahas kembali di grup WhatsApp. Dapat Ibu simpulkan bahwa hijrah artinya pindah. Hijrah Rasul artinya perpindahan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Cara meneladani Rasulullah SAW adalah memahami bagaimana beliau bisa menyatukan penduduk di Madinah dengan berbagai macam keyakinan, membuat suatu kebijakan di mana seluruh kelompok tidak ada yang tersinggung dan tersakiti. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah adalah karena atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena serangan kaum kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat, dan karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang hijrah, sedangkan Ansar adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Perjuangan Rasulullah SAW di Madinah dalam rangka mempersatukan umat Islam dengan umat yang lain adalah membuat perjanjian yang sangat monumental yang disebut Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Nah, jadi itu tadi ya. Adapun tugas yang akan Ibu berikan berupa pilihan ganda dan uraian, silakan kalian kerjakan di rumah. Silakan ditulis di dalam kertas folio bergaris dan dikumpulkan dalam bentuk gambar atau foto. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.